warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh-soleha? Semoga ayah bunda kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik seperti biasa bersama Ustazah Sumi. Ya, seperti biasa sebelum kita belajar maka kita mulai dengan berdoa. Tujuannya agar apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah dalam memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, kegiatanku pembelajaran 5 dan 6. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama Ustazah ulangi adalah melalui kegiatan bercakap-cakap siswa mampu memeragakan ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Yang kedua, dengan menggunakan benda-benda konkret atau gambar, siswa dapat membilang 11 sampai dengan 20 secara urut dengan tepat. Yang ketiga, dengan menggunakan lembar latihan, soal siswa mampu menuliskan lambang bilangan 11 sampai 20 dengan tepat. Melalui penjelasan dan contoh, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Siswa juga mampu mengungkapkan permintaan tolong dengan tepat. Selanjutnya, melalui cerita pengalaman, menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila dengan tepat. Melalui cerita, siswa mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Buka bukunya halaman 32. Halaman 32. Ya. Bacalah percakapan di bawah ini. Ya, kita akan membaca bersama-sama ya. Di situ ada Ibu dan Siti sedang bercakap. Ya, bercakap tentang apa? Yaitu meminta tolong. Sebelum Ustazah membaca percakapannya, Ustazah perlu ingatkan, ketika kita meminta tolong, kita harus berkata dengan sopan dan baik. Jangan sampai ketika kita meminta tolong, kita tidak berbicara kepada seseorang yang kita memintai tolong tidak sopan. Atau jangan lupa ketika kita minta tolong maka ucapkan kata tolong. Ya, harus ada kata tolong ya. Jadi kata tolong atau kata permintaan tolong ditandai dengan kata tolong ya. Ya, kita mulai ya. Ibu, Siti, bangun nak, sudah pagi. Siti menjawab, baik bu. Siti bangun. Ibu, ayo segera mandi. Siti menjawab, baik bu. Ibu berkata, jangan lupa sikat gigi ya. Siti menjawab, baik bu. Oh ya bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya? Ya. Bisa minta tolong ambilkan odolnya? Ibu berkata, habis ya? Siti menjawab, iya bu. Ibu berkata, ini odolnya. Siti menjawab, terima kasih ya bu. Ibu menjawab, sikat gigi yang bersih ya. Sikat yang bersih ya giginya. Siti berkata, baik bu. Dalam percakapan di atas, Siti tidak hanya berkata sopan kepada ibunya, tetapi ketika kita sudah ditolong oleh seseorang atau kakak maupun adik kita, apalagi ada yang menolong kita adalah ayah ibu kita, maka kita jangan lupa ketika kita sudah ditolong maka ucapkan terima kasih. Bentuk terima kasih kita
kepada orang yang menolong kita. Maka kita ucapkan apa? Terima kasih. Meminta tolong juga pada hal-hal yang memang kita tidak bisa melakukannya sendiri. Jangan sampai sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri kita meminta tolong kepada orang lain. Kita harus belajar mandiri, apalagi sudah kelas 1 ya. Kelas 1 harus sudah mulai mandiri, meminta tolong terhadap sesuatu yang kita tidak bisa selesaikan sendiri ya. Coba dulu sendiri, kalau tidak bisa sendiri maka baru meminta tolong kepada orang lain ya. Ingat, cara meminta tolong harus dengan cara sopan. Setelah kita ditolong maka jangan lupa ucapkan terima kasih. Itu ya. Selanjutnya buka bukunya halaman 33. Ya. Kemarin Ustazah sudah jelaskan tentang menghitung jumlah benda. Menghitung jumlah benda atau gambar konkret. Ya, sesuai dengan gambar. Sekarang lihat halaman 33. Halaman 33. Di situ ada buah tomat dan jeruk ya, ada gambar tomat dan jeruk. Sekarang kita akan menghitung. Ustazah kemarin sudah ingatkan, hitungnya itu dari atas ke bawah. Ya, satu baris atas dulu, setelah itu baris bawah. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang terlewatkan ketika kita menghitung. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang masih ingat angka 12 itu seperti apa? Ada enggak? Jadi angka 12 yaitu 1 dan 2. 1 dan 2. Ya, jadi disebut angka 12 ya, angka 12. Selanjutnya di halaman selanjutnya di bawah gambar jeruk. Kita hitung ya dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya 15. Jadi jumlah jeruk ada 15. Kalau 12 1 dengan 2. Ya. Kalau 15 bagaimana? Berarti 1 dengan 1 dengan 5. Ya, disebut 15 ya. Selanjutnya perhatikan halaman 35. Perhatikan bilangan berikut. Ya, di situ ada 2 dengan 0 disebut 20. 1 dengan 5 disebut apa tadi? Ya, 15. 1 dengan 3 disebut 13. 1 dengan 8 disebut 18. 1 dengan 4 disebut 14. 1 dengan 2 disebut 12. 1 dengan 7 disebut 17. 1 dengan 1 11. 1 dengan 6 16. 1 dengan 9 ada 19. Ya, di sini kita akan mengurutkan bilangan tersebut di atas ya, dari yang terkecil. Kemarin saya sudah sebutkan, yaitu angka 11 sampai 20. Angka 11 sampai 20, yaitu kemarin saya sudah ingatkan bahwa kita untuk tema 3 kita akan belajar angka bilangan 11 sampai 20. Kemarin kita sudah belajar 1 sampai 10 yang tema 1 dan 2, maka hari ini atau tema 3 kita belajar angka 11 sampai 20. Ya, sekarang coba perhatikan penjelasan Ustazah. Jika diurutkan yaitu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buka halaman 37. Ya. Di situ ada siapa? Ada Beni, ibu dan ayah.
Perhatikan di gambar. Sedang apakah di gambar? Ya, mereka sedang apa? Ya, sedang sarapan pagi. Sesuai tema, yaitu kegiatanku subtema 1, kegiatan di pagi hari. Pasti anak soleh-soleha di pagi hari pasti sarapan pagi. Yang belum sarapan atau yang malas sarapan, harapannya bisa semangat lagi sarapan agar badan tetap sehat. Ibunya tidak khawatir kalau anak soleh-soleha terkena penyakit karena sudah makan pagi. Ya, ayo kita baca yang ada di bawah gambar. Pagi hari ibu menyiapkan sarapan. Ayah dan Beni menunggu ibu menyiapkan sarapan. Sekarang coba perhatikan percakapan ayah, ibu dan Beni yang ada di kotak di atas ya. Bu, tolong ambilkan piringnya, Bu. Ibu menjawab. Ayah berkata, Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu. Ibu berkata, baik Pak, Beni mau makan apa? Beni pun berkata, hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Ya, jadi Beni tidak lupa ketika dia meminta tolong dengan cara yang sopan. Ya, tentunya, ya, ibu pun pasti tentu senang ketika anaknya meminta tolong dengan sopan. Ibu pun makin sayang pada Beni karena dia berkata ya pada ibunya dengan cara yang sopan. Begitupun juga anak soleh dan soleha ketika di rumah, harapannya ketika meminta tolong kepada siapapun di rumah, walaupun pembantunya atau mbaknya di rumah, maka harus dengan cara yang sopan. Ya, dengan cara yang sopan karena anak-anaknya ustazah atau siswanya ustazah tentunya ingin menjadi anak yang soleha, di mana perilakunya tentunya ketika kita menjadi anak soleha maka kita harus berperilaku dengan baik dan sopan. Ternyata tolong menolong itu adalah termasuk dari contoh penerapan Pancasila. Ya, termasuk contoh penerapan Pancasila ya. Coba buka halaman 38. Ya. Coba lihat. Ustaz bacakan ya. Sikap tolong menolong adalah contoh perbuatan sesuai Pancasila. Meminta tolong hendaklah disampaikan dengan santun. Sikap santun juga contoh sikap sesuai Pancasila yang seperti yang Ustaz jelaskan tadi. Ternyata tolong menolong itu merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Tentunya anak soleh-soleha tahu sendiri Pancasila itu ada 5. Harapannya di rumah anak soleh-soleha pelan-pelan dihafal Pancasilanya ya. Tidak perlu semua satu kali dihafal, yang terpenting adalah dihafal, dicoba dihafal. Begitu ya. Jadi selanjutnya tugasnya adalah yang pertama di halaman 34. Ya, di jumlah sesuai dengan gambar atau benda konkret yang ada di halaman 34. Ketiga gambar tersebut dihitung ya. Setelah itu ditulis berapa jumlahnya ya. Selanjutnya tugas anak soleh-soleha adalah menulis angka 11 sampai 20. Menulis angka 11 sampai 20. Ya. Yang ketiga adalah menuliskan satu kata minta tolong kepada ayah atau ibunya di rumah. Satu kalimat ya permintaan tolong terhadap ayah ibunya di rumah. Ya. Yang pertama adalah mengerjakan atau menghitung jumlah benda konkret atau yang sesuai gambar di halaman 34. Yang kedua tugasnya adalah menulis angka 11 sampai 20. Yang ketiga adalah menulis
contoh permintaan tolong kepada ayah ibunya di rumah. Ya, itu ya tugas anak soleh soleha. Semoga dimudahkan. Ya, jangan lupa yang belum bisa membaca dan menulis, apalagi menyebut angka 11 sampai 20, terus belajar di rumah ya. Ustazah tidak mau dengar kalau ada anak soleh solehanya Ustazah, ada yang belum tahu membaca, menulis, apalagi menyebut angka. Tetap semangat. Ya. Selanjutnya Ustazah pesan di rumah juga tetap dijaga sholatnya, sholat duha, sholat 5 waktu, mengajinya, hafalannya terus ditambah. Pelan-pelan, yang penting bertambah. Ya, tidak perlu terburu-buru ya. Ya. Selanjutnya lagi Ustazah ingatkan, ketika keluar rumah jangan lupa memakai masker. Jangan lupa memakai masker. Dan ketika kita sudah kembali di rumah, maka jangan lupa mencuci tangannya, apalagi ketika makan. Dan jangan lupa ketika masuk dan keluar rumah, jangan lupa berdoa. Itu ya dari Ustazah, semoga kita terlindung atau terhindar dari virus corona. Ya, tentunya dengan ikhtiar yang kita lakukan, menjaga pola makan kita. Anak soleh soleha harus rajin makan, perbanyak minum di rumah ya. Tidurnya harus lebih cepat, tidak boleh begadang, apalagi tidurnya terlalu larut. Akhirnya apa? Keadaan tubuh kita akan menjadi terganggu ya. Itu ya pesan Ustazah. Itulah pembelajaran kita hari ini yang soleh-soleha. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.